Bae Suzy dan Yang Sejong kesusahan meranin pasangan ini. Kira-kira susah kenapa ya? Series drakor Duna mengisahkan Lee Duna, mantan idol yang saling jatuh cinta dengan Wonjun. Mahasiswa biasa, namun jago matematika. Walaupun hubungan mereka penuh dengan konflik, namun keromantisan mereka bikin baper banget deh. Nah, kalian tahu nggak sih, di balik keromantisan mereka, ada fakta menarik loh dari pasangan ini. Mau tahu apa aja? Sini admin Futuris kasih info. Let's go! Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar admin Futuris makin semangat ngasih info menarik seputar film atau series ke kalian. Dan jangan lupa juga ya buat nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. 1. Kesulitan Bae Suzy jadi idol lagi. Bagi para penggemar Bae Suzy, pasti udah pada tahu nih kalau ia merupakan mantan idol grup Miss A. Debut pada tahun 2010, Suzy bersama anggota Miss A lainnya yaitu Faye, Jia, dan Min sudah merilis kurang lebih 13 lagu dan 3 album. Di bawah naungan JYP Entertainment, mereka telah merilis beberapa lagu yang sukses seperti Bad Girl Good Girl, Breathe, Goodbye Baby, dan Touch. Namun, pada tahun 2017, idol grup ini akhirnya bubar. Pada tahun 2019, Bae Suzy juga memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan JYP Entertainment dan berfokus menjadi seorang aktris. Sebelumnya, Suzy emang udah terkenal menjadi aktris semenjak debutnya yang sukses memerankan Go Hae-mi di serial Dream High pada tahun 2011. Setelah itu, ia pun sering membintangi berbagai film dan serial yang juga sukses seperti Startup, Vagabond, Arsitektur 101, dan lainnya. Dalam series ini, Bae Suzy kembali ngerasain jadi idol lagi dengan meranin karakter Duna, seorang mantan anggota idol grup Dream Suite. Walaupun di series menceritakan kisah Duna setelah keluar dari idol grup itu, namun terdapat flashback yang menampilkan dirinya beraksi menjadi idol bersama anggota Dream Suite. Nah, karena udah saking lamanya vakum jadi idol, Suzy mengungkapkan kalau dirinya cukup sulit untuk meranin karakter ini. Pada awalnya, ia cukup kesulitan untuk beraksi bersama anggota Dream Suite. Namun, lama-kelamaan mereka akhirnya bisa saling kompak. Oh iya, penampilan mereka di atas panggung itu ternyata penampilan real mereka yang direkam pada event KCON Japan bulan Oktober 2022 loh. Wah, butuh effort lebih ya buat Suzy meranin Duna dan balik jadi idol lagi. 2. Adegan dan gaya hidup unik Bae Suzy menjadi Duna. Duna ternyata memiliki gaya hidup unik yang mungkin asing bagi para penggemar Suzy. Jadi, series ini menggambarkan Duna sebagai cewek yang perokok edik. Mungkin ngelihat Suzy ngerokok aja lumayan kaget sih ya. Apalagi kalau dihitung-hitung sampai akhir episode, total ada 13 kali dia ngerokok di series ini. Waduh, lebih banyak dari jumlah episodenya nih ya. Mudah-mudahan gencana ya paru-paru Bae Suzy. Namun, Suzy malah nggak nemuin kendala dalam adegan ngerokok itu dan merasa antusias menunjukkan sisi barunya kepada penggemarnya. Wah, totalitas habis deh Mbak Suzy. Malahan, ada adegan lain yang ngebuat Suzy kesulitan. Adegan tersebut yaitu saat Duna tenggelam ke genangan air. Walaupun di seriesnya nggak beneran tenggelam dan cuma menggambarkan perasaan Duna saat jatuh dari stage, tapi Suzy harus ngelakuin adegan tenggelam itu dengan real. Nah, ternyata Suzy merasa kesulitan nih buat ngelakuin adegan tersebut. Ia mengungkapkan kalau dirinya agak takut dengan air. Jadi, ia agak cemas ngelakuin adegan itu. Jadi mirip sama kucing ya, Mbak? Ya, walaupun begitu, ia tetap berusaha totalitas dan ngelupain rasa cemasnya saat syuting. Dia berusaha semaksimal mungkin dalam adegan tersebut karena sangat menggambarkan perasaan Duna yang terdalam. 3. Persiapan sulit Yang Sejong meranin karakter muda. Kalian tahu nggak sih, kalau Yang Sejong yang meranin Lee Wonjun ternyata udah umur 30 tahun. Yap, padahal di series ini Wonjun merupakan mahasiswa berusia 20-an tahun. Tapi Sejong berhasil meranin Wonjun yang usianya 10 tahun lebih muda dari dia. Nah guys, ternyata sebelum meranin Wonjun, ia harus ngelakuin berbagai persiapan agar terlihat muda.
Walaupun mukanya masih kelihatan baby face, namun si Jung masih harus ngelakuin beberapa perawatan agar kelihatan makin muda. Ia harus menurunkan berat badannya sekitar 3 kilo dan rutin melakukan perawatan wajah. Selain itu, ia juga harus menghilangkan kumisnya dengan treatment laser yang bikinnya agak kesakitan. Oh iya, selain persiapan dalam perawatan, ia juga harus menyiapkan kembali ke dunia peraktingan setelah menjalani wajib militer atau wamil. Ia masuk wamil pada tahun 2020 dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Ia mengalami tekanan baru memulai proyek baru setelah terakhir berakting pada tahun 2020 di drakor Dr. Romantik 2. Namun, ia tetap berusaha melupakan tekanan tersebut dan melakukan yang terbaik untuk series ini. Wah, sama-sama totalitas ya si Jung dan Bae Suzy. Emang cocok banget deh mereka. 4. Scene Wontaek yang jadi favorit. Jadi guys, di episode akhir series ini ada scene yang diambil secara Wontaek. Scene ini merupakan scene di mana Duna menemui langsung Wonjun di kosan barunya setelah 4 tahun mereka putus dan gak ketemu. Saat Wonjun membuka pintu kamar, Duna langsung marah kepada Wonjun karena terlalu cuek saat dia datang menemuinya lagi. Karena takut membuat kegaduhan ke tetangga lain, Wonjun pun mengajak Duna untuk ngobrol di dalam kamarnya. Nah, disinilah scene Wontaek pun dimulai. Dalam scene ini, Duna berusaha mengungkapkan perasaannya setelah ditinggal lama oleh Wonjun. Ia mengenang saat dirinya kabur mengasingkan diri dan hidupnya diselamatkan oleh Wonjun. Walaupun sekarang ia udah hidup bahagia dan gak perlu bantuan Wonjun lagi, tapi ia masih rindu kepada Wonjun. Hingga akhirnya ia menyuruh Wonjun untuk minta maaf karena telah memutuskan hubungan mereka. Wonjun pun akhirnya meminta maaf dan mereka pun saling berpelukan. Scene ini pun mendapat pujian dari sang sutradara, Lee Jung Hyo. Gak hanya karena diambil secara one take, namun akting dari kedua pemerannya pun benar-benar bikin emosional banget. Setelah pengambilan scene itu selesai, sang sutradara pun langsung tepuk tangan dan memuji akting keduanya. Para netizen pun turut memuji scene mengharukan tersebut. Mereka memuji chemistry yang berhasil dibangun oleh keduanya hingga menghasilkan scene yang begitu emosional dan romantis kayak gitu. Benar-benar so sweet ya chemistry mereka. 5. Akhir yang menggantung. Beneran putus nih. Yap, di episode akhir kita diperlihatkan kalau hubungan Duna dan Wonjun berakhir damai setelah putus. Gak ada lagi konflik dan dendam batin di antara keduanya. Namun setelah berdamai, apa mereka benar gak punya hubungan lagi? Sampai akhir episode, kita gak dikasih tahu secara gamblang apakah mereka benar-benar putus atau ternyata balikan. Penonton pun dibagi menjadi 2 kubu. Ada yang bilang kalau mereka udah gak punya hubungan spesial lagi. Namun ada yang bilang kalau mereka sebenarnya masih punya hubungan spesial secara backstreet atau diam-diam. Yah, kalau dipikir-pikir sih, admin lebih setuju kalau mereka udah beneran gak punya hubungan apa-apa lagi. Kalau kata admin, scene saat mereka bilang saling rindu cuman mengungkapkan perasaan mereka aja dan gak sampai balikan lagi. Apalagi ada dialog Wonjun yang bilang setelah ia minta maaf, ia memohon kepada Duna agar gak bikin hatinya goyah lagi. Dalam arti, ia udah bertekad untuk gak mau punya hubungan lagi dengan Duna. So, kalau menurut kalian gimana nih? Setuju sama admin atau punya pandangan lain? Tulis di kolom komen di bawah ya. Itu dia berbagai fakta menarik di balik kemesraan pasangan Bae Suzy dan Yang Si-jung di drakor Duna. Totalitas dalam meranin karakter mereka masing-masing bikin chemistry mereka makin mesra banget deh. Oh iya, dengan akhir yang menggantung, apakah hubungan mereka bakal berlanjut di next season nih? Oke, segitu dulu ya pembahasan admin Fucuri soal drakor Duna. Kalau ada komen-komen atau request pembahasan, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Thanks and see you on the next video, Futuris!